kepada Kak Gita, dipersilakan. Oke, cek. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Gita? Oke, terima kasih kepada Kak Gabriela dan Kak Fatih untuk waktunya. Jadi, halo semuanya. Sekali lagi perkenalkan, saya Safira Gita. Di sini saya diamanahi untuk menjadi moderator di Lokakarya PKM Maba KUB ini. Nah, mungkin dari kita yang pertama untuk workshop kali ini, untuk kakak PDDM, silakan menampilkan CV pematerinya. Oke, baik. Jadi pemateri kita pada Lokakarya kali ini, dalam 3 tahun terakhir sudah banyak karya-karya beliau yang dipublikasi. Di antaranya Dimension of Integration on Teamwork to Improve Good Quality Team Performance, dimuat dalam Journal of Applied Science and Research tahun 2017. Kemudian ada Organizational Context and Leadership in the Integration Role of Healthy Care Provider of Integrated Antenatal Care Team in Public Health Center dimuat dalam Indian Journal of Public Health Research and Development pada tahun 2018. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, beliau juga bergabung dalam pemberdayaan kader posyandu dalam mencegah kejadian kanker serviks di Kota Malang pada tahun 2017. Beliau juga pernah menjadi oral presenter pada The First International Symposium of Public Health, Emerging and Re-Emerging Disease pada tahun 2016 di Surabaya. Beliau juga pernah workshop FGD Discussion, evaluasi pembukaan program studi baru sebagai evaluator Ditjen Kelembagaan Kemenristek Dikti pada tahun 2018 di Jakarta. Beliau adalah salah satu dosen program studi kebidanan di Universitas Brawijaya. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut. Beliau adalah Dr. Diajeng Setiawardani, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Kepada Dr. Diajeng, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sudah jelas dari sana ya? Sayanya maksudnya, materinya belum sih. Ini langsung share screen atau gimana panitia? Halo, suara saya bisa didengar? Sudah dokter, sudah terdengar. Oke, saya bisa share screen ya dari sini. Oke, sudah terlihat? Safira, sudah terlihat? Mohon maaf dokter, belum terlihat di saya. Oh, sudah dokter, sudah terlihat. Oke, baik. Oke ya, mungkin saya mulai aja karena waktunya juga cukup singkat sih, 45 menit gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan adik-adik maba angkatan 2020 yang biasanya dari tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan secara offline, jadi langsung bertemu, tetapi karena adanya mungkin pandemik ini sehingga dilakukan secara online. Dan saya berharap tidak akan mengurangi dari esensi materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang akan saya sampaikan mengenai plagiarisme. Mungkin kalau adik-adik semua yang dari SMA biasanya sudah ada yang pengalaman untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah, sehingga kata-kata ini harusnya sudah tidak asing. Jadi plagiarisme itu kalau kalian dengar, biasanya kita sering dengar orang-orang yang ngomong, oh plagiat gitu ya. Jadi plagiarisme itu semacam itulah. Jadi sama dengan plagiat. Oke, saya langsung aja. Nah, ini untuk pendahuluannya. Jadi plagiarisme itu merupakan sebenarnya isu yang sangat sensitif dalam dunia akademik karena menyangkut etik, gitu ya. Jadi karena menyangkut etik dan bukan hanya sebagai etika kita sebagai peneliti, tetapi nanti juga kalau misalkan ini sudah dalam tingkatan yang berat, bisa juga dikenakan hukum. Jadi nanti di akhir-akhir akan saya jelaskan terkait itu. Maka sebenarnya kalau kita
sering mencomot hasil karya orang lain. Jadi kadang kita pakai statusnya orang, statusnya motivator gitu ya. Kita bikin status WA itu bukan merupakan plagiat gitu ya. Jadi kalau yang sering-sering nyomot-nyomot aja gitu, jadi hati-hati nanti pada saat kalian sudah mulai menuliskan sebuah karya tulis ilmiah. Oke, nah ini kemudian kenapa? Jadi sebenarnya saya yakin saat ini tidak ada ilmu pengetahuan itu yang masih recently, masih sangat baru, tidak. Jadi kadang sebuah penelitian itu dikembangkan dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Jadi sehingga itu tadi ya berdasarkan ilmu pengetahuan itu dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kadang kita penelitian itu sudah pernah ada tahun sebelumnya. Tahun ini mungkin akan kita kembangkan atau kita tambah variabelnya gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu setiap harinya, setiap tahun, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun akan selalu terus berkembang. Nah, untuk menghormati, kemudian mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain ini menjadi suatu keharusan dalam memproduksi karya tulis. Jadi itu tadi ya, bahwa dasar kita adalah kita menghormati, kita mengakui, kemudian memberikan penghargaan atas apa yang dikaryakan orang lain sebelum kita. Jadi itu adalah suatu kewajiban atau keharusan di dalam memproduksi karya tulis. Berikutnya, kita sebenarnya tidak perlu ragu-ragu bagi siapapun, masyarakat akademis, terutama mahasiswa, dosen, itu ya, pada saat kita menyusun karya ilmiah, kita menuliskan sesuatu itu menyebutkan sumber rujukannya. Jadi kita ngambil dari siapa? Oh, ngambil dari bukunya si A, ngambil dari si B, dan seterusnya itu kita tidak perlu ragu-ragu menuliskan itu. Nah, hal ini harus dipahami sebagai kejujuran intelektual yang tidak akan menurunkan bobot. Jadi pada saat kalian menuliskan itu diambil dari mana sih? Misalkan dari peneliti A, dari peneliti B, itu tidak akan menurunkan bobot dari karya tulis ilmiah kita sendiri. Nah, itu ya yang ketiga, sebutkanlah dengan jujur sumber rujukan yang kita gunakan pada saat melakukan kutipan gitu ya, sehingga akan terlihat jelas mana karya kita yang merupakan ide atau gagasan orang lain dan mana yang merupakan ide atau gagasan kita sendiri. Ini akar kata plagiarisme sendiri itu ya. Jadi plagiarisme itu dari kata-kata itu kan serem itu. Plagiarius sebenarnya artinya adalah penculik. Nah, kemudian plagium menculik. Nah, melihat akar kata di atas berarti nyata ya bahwa sebenarnya arti kata plagiarisme sendiri merupakan itu penganiayaan intelektual pada plagiarisme oleh karena pada plagiarisme ini terjadi pengambilan cara paksa kata-kata atau gagasan yang berlangsung tanpa izin pemiliknya. Itu tadi jadi bisa disebut sebagai penculik gitu kan. Nah, ini untuk arti definisinya plagiarisme secara luas adalah tindakan mencuri ide, gagasan, atau hasil pemikiran dan tulisan orang lain yang digunakan di dalam tulisan kita, seolah-olah tulisan tersebut adalah ide atau hasil tulisan kita sendiri. Jelas itu akan merugikan orang lain. Misalkan sekarang kita posisikan di posisi kita, kalian yang sudah susah-susah melakukan penelitian, katakanlah saat ini kita pandemik ya, kemudian kalian melakukan penelitian, sudah resikonya tinggi banget tuh, kalian harus ke tempatnya, misalkan kalian mau meneliti tentang pasien-pasien COVID, kalian harus datang ke rumah sakit, kalian harus prepare, pakai APD lengkap sampai sumpek gitu ya, mungkin ya pakai maskernya double-double soalnya tertular. Habis itu pakai baju, setelah dipakai harus dibuang gitu ya, karena kalian takut. Sudah seberat itu usahanya, ternyata hasil ide kalian itu dicomot orang lain. Kalian sudah kalian rela seperti itu. Nah, itulah yang harusnya kalian pikirkan pada saat kalian akan mengambil hasil. Iya,
dokter. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Iya. Oke. Tadi kayaknya nyampe di sini deh. Jadi itu tadi bahwa kalian akan kita merasakan sendiri perjuangannya si penulis itu seperti apa. Kalau kalian comot idenya seperti itu, maka itu akan jelas merugikan orang lain. Itu kalian posisikan di diri kalian tadi ya. Kalian berjuang seperti itu, kemudian dijiplak orang lain, pasti kalian akan marah lah. Sepertinya seperti itu. Oke, saya teruskan. Nah ini, jadi sorry. Mengapa sih sebenarnya kadang orang-orang itu melakukan plagiarisme gitu. Mengapa kadang mahasiswa itu melakukan plagiarisme? Jadi sebenarnya bukan hanya mahasiswa saja, mungkin saya sedikit cerita. Di tahun yang lalu ada rektor dari universitas negeri terkenal, mungkin kalian juga tahu tapi tidak perlu disebutkan lah ya, di Jawa Tengah gitu. Itu tersangkut kasus ini, kasus plagiarisme. Karena ternyata beliau mungkin karena saking sibuknya sehingga kurang menambah bacaan mungkin ya, sehingga beliaunya langsung menyomot seperti itu, menuliskan ternyata pada saat beliau mengurus kepangkatannya guru besar waktu itu menjadi prof, dipermasalahkan karena ternyata tersangkut kasus ini. Nah itu makanya yang dosen aja, jadi tidak hanya mahasiswa sebenarnya yang bisa dibeginikan gitu ya, dosen pun ternyata juga kalau ada sesuatu yang seperti ini maka bisa juga kena gitu, terkena kasus plagiarisme itu. Jadi harus hati-hati. Nah biasanya kenapa sih orang-orang itu melakukan plagiarisme gitu ya? Yang pertama mungkin tidak tahu, tapi jarang ya tidak tahu, itu kan tahu tapi sengaja pura-pura nggak tahu, mungkin kayak gitu. Kemudian yang kedua terlalu sibuk dengan hal atau urusan lain sehingga menyepelekan mungkin, atau dikejar deadline karena tergesa-gesa sehingga ya udahlah nyomot tapi tapi sampai lupa menuliskan sumber. Kemudian yang berikutnya yang serem ya, tidak punya ide sebenarnya. Dia nggak punya ide, nggak tahu apa yang mau ditulis, gitu, daripada mikir akhirnya ngambil. Kemudian, nah itu yang serem itu, anggapan milik sendiri. Ini kayaknya milikku deh, saya berhak pakai gitu. Itu kan nggak benar juga seperti itu. Terus ada kurangnya keterampilan menulis. Kemudian mungkin yang terakhir adalah keterampilan menulis dan meneliti yang lemah. Oke. Nah, ini sebenarnya penulis itu dapat memakai data dan informasi. Sebenarnya kalian juga, akhirnya saya gimana nih, nggak boleh nih ngambil idenya orang gitu. Boleh mengambil atau memakai data dari informasi dari peneliti sebelumnya. Tetapi caranya seperti ini, ada 3 cara. Yang pertama adalah summarize. Summarize itu jadi kalian membaca informasi dulu, kemudian mensarikan, mengambil intisari, kemudian dengan kalian tulis kembali dengan bahasa kalian. Itu namanya summarize. Kemudian yang kedua itu parafrase. Jadi menulis balik, ini yang sering ya, menulis balik apa yang telah dinyatakan oleh peneliti sebelumnya. Dan nanti ada syaratnya. Bahkan saya juga ini rencananya mau menulis balik gitu ya, tapi juga bisa dikenakan plagiarisme kalau tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, quotation itu mengutip dari sumber orisinalnya. Itu ya. Jadi ada tiga cara yang bisa kalian pakai kalau mau menggunakan idenya peneliti sebelumnya. Nah, ini contohnya ini kalau misalkan ada common knowledge, misalkan pengetahuan umum. Jadi misal ini informasi umum di mana semua orang tahu, itu tidak perlu dituliskan citasinya. Tidak diperlukan citasi. Contoh, Presiden Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Ini sudah menjadi common knowledge, ini sudah menjadi pengetahuan umum, maka kalian tidak perlu di sini ditulis berdasarkan Abu Bakar, ini sudah menjadi pengetahuan umum. Nah, jika bukan informasi umum dan penulis itu sebenarnya menuliskan pernyataan yang merupakan interpretasi data dan fakta, maka diperlukan citasi seperti ini. Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama yang menulisnya ini. Ini maksudnya yang kalian harus menuliskan sumber itu yang di sini. Jadi harus dituliskan Widya Hartono jadinya. Itu ya. Jadi cara penulisannya seperti ini. Contoh apa itu? Yang pertama, jadi tipe pertama, jadi tipenya plagiarisme itu ada banyak. Yang pertama adalah plagiarisme kata-kata. Itu artinya adalah menggunakan kata-kata orang lain tanpa citasi atau menyebut nama pengarangnya. Coba kalian bandingkan antara yang wrong ini dan yang true. Coba dilihat.
Sama-sama ini kan, kata-katanya sama. Tetapi apa yang membedakan kira-kira? Yang kelihatan dari sini, silakan. Kalau ini panitia bisa langsung, peserta bisa langsung unmute sendiri atau harus izin panitia? Panitia, Safira tadi, Safira, ini bisa langsung unmute mereka? Nggak bisa ya? Mungkin dari Dari kakak itu bisa. Oke, mungkin saya ngobrol sama moderator aja deh kalau gitu. Safira, kira-kira kalau ngelihat yang atas sama yang bawah, perbedaannya di mana sih? Gampang banget ini, dilihat aja kelihatan nih. Coba kita amati. Ayo, ada tanda apa di situ? Yang kasihan moderatornya malah ditanyain di mana. Dokter. Itu coba kalian lihat ini. Jadi sebenarnya dengan kita menempatkan tanda kutip aja di sini itu sudah bukan merupakan sebuah plagiarisme. Jadi di sini beda nih. Kalau dia ngomong plagiarisme is the bla bla bla, tapi nggak ada tanda kutip, nggak ada kurung buka dan kurung tutup di sini gitu ya. Tapi kalau yang betul seperti ini, plagiarism is the, nah mereka menggunakan tanda kutip. Berarti maksud tanda kutip di sini bukan tulisan dia. Ini adalah reproduction of bla 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 bla, kemudian dia tulis di belakang itu berdasarkan Undergraduate Course Handbook 2008 page-nya 24. Jadi seperti ini ya. Jadi yang betul itu begini, ini yang salah. Ini syukur nyomot aja. Jadi nanti terkena plagiarisme tipe 1 nih menggunakan kata-kata orang lain tanpa menyebutkan citasi atau pengarangnya. Oke. Kemudian ada ini. Jadi contohnya lagi nih. Jadi ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, ini misalkan ini Buddha Dasa bla 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 terus ya. Ini sudah awali dengan tanda kutip di sini. Tanda kutip di sini, kemudian ditutup juga. Setelah itu dia menuliskan ini Peter Jackson dan seterusnya. Ini bukunya yang diambil, page-nya 200. Di sini atau dia bisa dengan cara lain. Jackson 1988 menuliskan bahwa gitu ya Buddha Dasa tetap ada tanda kutip di sini. Kemudian dia menuliskan seperti itu, dan di sini ada page 200 gitu ya. Jadi ini bukan orang yang melakukan plagiarisme. Nah, di sini kata-kata original dari pengarang asli harus ditulis secara tepat dan lengkap. Jangan dikurangi dulu kata-katanya, karena kalian mau melakukan parafrase kecuali yang summarize. Itu tadi ya, kalau summarize bisa dengan bahasa penulis. Kemudian yang kedua, tapi nggak mudah loh ya, summarize itu kadang kita membutuhkan, kadang apa yang kita tulis plek masih persis saja dengan yang ditulis sama peneliti asli gitu. Jadi yang paling banyak memang menggunakan parafrase. Nah, tutup kutipan dengan tanda kutip yang seperti ini tadi. Kemudian kutipan dapat diikuti oleh halaman dari dokumen di mana kata-kata atau kalimat asli tersebut didapatkan. Seperti ini tadi, page 200, kemudian diberikan tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah kalau petikan langsung, idealnya semua kalimat adalah kalimatnya penulis. Nah, petikan langsung biasanya dipakai untuk menunjukkan statement original dari ahli atau peneliti untuk mendukung ide atau pernyataan kita sebagai penulis. Tuh. Ini harus lari cepat, kalau nggak gitu waktunya habis. Oke, sekarang adalah type 2, tipe 2, yaitu plagiarisme struktur. Jadi yang pertama tadi adalah plagiarisme kata-kata, kalau ini adalah plagiarisme struktur atau kesalahan pada saat melakukan parafrase. Jadi parafrase yang benar itu adalah pengungkapan kembali suatu kalimat, informasi, konsep dengan cara merubah konstruksi kalimat atau kata dengan citasi kita. Berikutnya, pengungkapan kembali tetap menjaga makna asli. Nah, itu ya. Jadi walaupun kita mengungkapkan kembali, tetapi jangan sampai kita merubah makna asli dari kalimat tersebut atau informasi dari konsep awal dengan tetap mencantumkan sumbernya. Oke. Nah, ini ya. Jadi caranya memparafrase itu seperti apa? Jadi kalian tulis dulu. Ditulis lengkap dulu, kemudian mungkin dipahami, kemudian dibaca, baru kalian tuliskan. Jadi kalau kalian tidak melakukan 3 hal ini, saya hanya ini aja deh, baca sekali langsung tulis gitu. Akhirnya takutnya nanti kalian akan terkena yang parafrase tipe 1, parafrase kata-kata gitu ya. Jadi harus ditulis, dipahami, kemudian dibaca. Nah, ini untuk teknik parafrase bagi para pemula gitu ya. Jadi yang pertama ini,
Kalian baca dulu, periksa teksnya, kemudian tandai kata-kata atau ide pentingnya apa dari seluruh kalimat itu. Kemudian yang kedua, melakukan pencatatan pendaftaran. Kalian list kata-kata atau ide pentingnya dulu dari teks yang dibaca. Nah, kemudian dengan melakukan listing ini, kalian juga mencari frase-frase alternatif yang mempunyai kesetaraan makna. Gitu ya. Jadi jangan sama plak. Dari sini kemudian kalian susun ulang frase-frase tersebut sehingga mempunyai makna yang sama dengan teks asli. Ingat, saat kalian melakukan parafrase jangan sampai menguranginya plagiarisme gitu ya, melisting kemudian mengambil sari katanya itu, jadi idenya nanti tidak tersampaikan. Kemudian kalau sudah jelas seperti itu, kemudian kalian simplifikasi kalimat, jadi sudah dibentuk dalam sebuah kalimat. Nah, ini untuk teknik parafrase itu jadi bisa ada 3 hal. Yang pertama bisa memasukkan nama pengarang, misalkan ini according to Rahu tahun 2000 mengatakan ini omongannya apa, ditulis lengkap di situ. Atau di sini Boyce 2005 suggest that apa. Atau bisa kita membuat yang kedua restate. Jadi kita menyampaikan ulang. This mean jadi dari atas tadi kalian boleh tuh misalkan definisi dari apa? Definisi dari penyakit adalah bla 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 bla. Kalian bisa mengartik di bawahnya, menyimpulkan sehingga kesimpulan dari biasanya seperti ini, yang restate ini kalian tulis ada lebih dari satu sumber. Penyakit menurut Basuki misalkan ya, penyakit menurut Basuki 2002 adalah begini-begini. Penyakit seperti yang kedua, di paragraf kedua, penyakit menurut Luna gitu ya, Luna Maya ngomong penyakit itu adalah begini-begini. Terus yang terakhir penyakit menurut siapa gitu. Nah, yang terakhir kalian bisa bicara dari beberapa definisi penyakit seperti yang disampaikan di atas, maka peneliti mengartikan atau menyimpulkan bahwa penyakit itu adalah apa. Nah, itu ditulis di sini. Boleh seperti itu, tekniknya begitu. Atau the key of the concept atau garis besarnya dari penyakit tadi adalah ini, itu boleh. Kemudian yang ketiga, dengan cara mengevaluasi dan mensintesis. Jadi caranya ini, based on the report of Ricardo 2000, Smile 2003, Jane 2010, it can be argued that apa. Jadi dari itu tadi kita dari beberapa yang dituliskan seperti yang saya sampaikan tadi itu juga bisa ya A, B, C, koma gitu. Jadi dituliskan dulu nama penulisnya, kemudian kalian menyimpulkan di bawah. Nah, ini adalah plagiarisme, yaitu tipe 3 adalah plagiarisme. Ini ya lucu ya. Jadi tipe-tipe itu bukan hanya ada tipe rumah gitu ya, tipe rumah, tipe berapa gitu. Ternyata plagiarisme juga ada tipenya. Saya mau dong, Bu, tipe yang pertama jangan sampai kalian masuk di semua tipe itu. Jadi tipe 3 itu lebih serem lagi nih, plagiarisme ide. Jadi ini menuliskan ide orang lain sebagai idenya sendiri, seperti yang saya jelaskan di depan. Idenya orang lain loh diaku-aku idenya kita gitu kan, itu berarti itu sangat salah sekali. Nah, ini dapat terjadi karena kesengajaan atau kedangkalan informasi terhadap masalah yang akan diteliti. Jadi biasanya bisa terjadi karena 2 hal ini. Kemudian, nah itu akhirnya ada tipsnya bagaimana sih menggunakan sumber internet gitu ya. Sebenarnya kelebihannya internet itu dapat diakses dimanapun. Siapapun dapat mempublish, siapapun ya, bisa ada blog, ada jurnal, ada artikel, itu siapapun bisa mempublish makalah, tapi jaminan kualitasnya bersifat relatif. Nah, ini pengarang perlu perhatian yang lebih teliti. Jadi kita harus juga melihat kontennya dan juga harus melihat kebaruannya seperti apa. Kemudian ketepatan kita di dalam memasukkan kata atau kalimat dalam proses pencarian dokumen, karena ada ribuan hits yang berpeluang muncul. Sekarang kalian ketik COVID gitu ya, yang muncul mesti banyak sekali, siapapun bisa menulis tentang COVID. Tapi kita tidak tahu apakah yang dituliskan orang-orang itu valid atau tidak. Makanya nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah metodologi riset. Metodologi riset itu bagaimana kalian melakukan atau mencari data yang sebenarnya itu dari sumber-sumber yang valid. Nanti akan dapat itu ya. Jadi di FK dapat metodologi riset 1, 2, 3.
Nah, ini contoh-contohnya. Jadi sumber-sumber internet di sini yang valid dan yang tidak valid. Yang valid, misalkan yang pertama jurnal. Jurnal tidak semua jurnal itu valid. Jurnal itu ada juga sekarang banyak jurnal yang predator, jurnal abal-abal. Nah, gitu ya. Jadi kita harus jurnalnya juga yang reputable, yang jurnal bereputasi. Dari textbook jelas, kalau textbook tidak akan ada textbook abal-abal. Kalau textbook itu merupakan sudah buku yang sudah berisi dari beberapa penulis, biasanya seperti itu. Kemudian buku tahunan atau statistik, jadi laporannya dari Badan Pusat Statistik seperti itu, atau dari recognized agency seperti WHO, kemudian ILO, UNEP, dan lain-lain. Nah, ini hati-hati ya, kadang yang tidak valid itu ternyata Wikipedia itu tidak begitu valid juga kalau kita jadikan sumber sebagai karya tulis ilmiah. Kadang kan banyak itu kita ngetik apa yang muncul Wikipedia di situ. Nah, ini yang nggak valid lagi dari blog-blog pribadinya orang. Kemudian mungkin dari petunjuk praktikum. Petunjuk praktikum itu juga belum tentu valid. Yang terakhir dari non-recognized agency. Kalau ini kan kita tahu ya, WHO, Kemenkes, kemudian kementerian-kementerian yang ada di Indonesia itu adalah sumber yang organisasi yang valid. Karena di bawah kementerian atau di bawah pemerintah. Nah, kemudian sekarang kita memasuki yang type 4, yaitu plagiarisme pengarang. Jadi plagiarisme authorship-nya sendiri. Itu yang dimaksudkan apa? Jadi authorship-nya itu menjiplak karya orang lain, meliputi ide, termasuk tata tulisnya loh. Ini jangan benar-benar nggak kreatif ya. Sudah idenya diambil, tata tulisnya persis lagi. Gitu. Nah, kemudian mengirimkan makalah pada, ini serem lagi nih, mengirimkan makalah kita pada suatu publikasi ilmiah atau kegiatan akademik, kita ikut poster, ikut lomba-lomba, tapi ternyata itu idenya orang lain dan diakui sebagai kita yang membuat makalah tersebut. Nah, itu lebih kejam lagi ya, karena sudah nyuri, kemudian ditampilkan, diaku lagi itu milik kita gitu. Oke, yang berikutnya adalah langsung ke type 5, itu ternyata ada juga nih self plagiarism. Jadi self plagiarism itu adalah sebuah penipuan akademik gitu ya. Jadi dianggap penipuan. Kita merepublish sudah ada publikasi sebelumnya, kita publish lagi, direpublish menggunakan materi-materi yang sudah dipublikasi untuk dipublikasikan lagi. Nih, jadi contohnya naskah sudah. Jadi adik-adik nanti misalkan nih kita punya penelitian yang bagus sekali, aduh kok Iman ya publikasi ini, oke lah sekarang tahun ini saya publikasikan di jurnal nasional yang terindeks Sinta. Kemudian kalian berhasil ternyata masuk dalam indeks Sinta. Karena itu bagus, pokoknya saya puas deh dengan hasilnya penelitian ini. Nah kalian ternyata Sinta 3 nggak puas, kalian publikasi lagi nih di jurnal lainnya. Misalkan yang satunya di UB, ini publikasikan di UNER. Nah, itu termasuk self plagiarism, tidak boleh. Jadi sesuatu yang sudah pernah dipublikasikan sekali, sudah masuk ke proceeding, sudah sudah terpublish gitu ya. Kemudian kalian tulis lagi dalam jurnal ilmiah yang lain. Nah, itu tidak boleh. Kecuali yang pertama tadi penelitian tapi belum dipublish, itu baru boleh dipublikasi di tahun yang berikutnya. Itu boleh. Hati-hati ya, jadi jangan sampai ada 2 kali atau double publish. Nah, ini untuk proses penulisan dan upaya anti plagiat itu jadi kalian tulis ada urutannya. Jadi dimulai dulu itu implementasi state of the art. Jadi memulai, kemudian kalian rencanakan yaitu dengan membuat outline dari makalah secara detail, termasuk tadi kalian membuat listing gitu ya. Jadi direncanakan betul, sudah matang baru kalian tulis di situ. Kalau sudah kalian tulis, sudah ditulis kemudian dicek dan edit. Siapa yang ngecek dan edit ini? Jangan kalian cek sendiri. Kalau kita cek sendiri, kadang kita sudah benar yang saya tulis itu sudah benar. Tapi minta tolonglah ini. Bisa kolega, bisa sejawat gitu ya, atau organisasi dan seterusnya. Jadi biar orang lain yang akan melihat. Karena kalau orang lain yang melihat biasanya akan lebih detail daripada kita. Kalau masih orang lain memberi masukan, misalkan itu ada yang benar, ada yang sama tuh. Nah, akhirnya kita lakukan editing. Setelah itu kita lakukan perbaikan dan penyempurnaan, baru kalau setelah itu sudah sempurna, sudah baik, maka bisa kita publish. Nah, itu kolega atau sejawat itu ini ya. Jadi saling bekerja sama untuk memulai
membuat suatu karya ilmiah agar tidak terjadi plagiarisme. Nah, ternyata tidak sepele juga nih ini ya. Jadi ada sanksinya. Sanksi plagiarisme itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang-orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademisi. Jadi tidak main-main ini ya. Jadi sanksi tersebut adalah sebagai berikut di pasal 70. Lulusan yang karya ilmiahnya yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, misal kalian mendapatkan gelar S1 atau profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 2, terbukti melakukan jiplakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta. Nah itu, ya kan, jadi ada pidananya juga. Terus kemudian ini, jadi ada tahapannya tapi. Oke, kalau kita lihat di situ, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat dan terbukti melakukan plagiasi, maka seorang mahasiswa tersebut akan memperoleh sanksi berurutan. Yang pertama ditegur, atau kalau berat lagi diperingatan tertulis, atau berat lagi penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Bisa dibatalkan nilainya. Ini yang serem lagi, diberhentikan dengan hormat, tapi masih dengan hormat ya. Yang pertama dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau bisa juga pemberhentian tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang terakhir yang paling fatal apabila bisa dilakukan pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Jadi yang biasanya misalkan dia bangga gitu ya, alhamdulillah saya bisa lulus nih tanpa ketahuan, jangan senang-senang dulu, itu bisa tetap diperkarakan. Kalau misalkan setelah kalian lulus pun kemudian ternyata ada yang melaporkan bahwa itu adalah hasil karyanya dia yang dijiplak kalian, maka tidak segan-segan ijazah itu bisa dibatalkan, gitu ya. Jadi harus mengulang lagi kuliahnya, itu kan jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah plagiarism checker. Jadi kalian bisa bisa melalui ini untuk mengecek plagiarism. Oke. Itu jadi harapan saya dan pesan saya adalah hati-hati di dalam kita menuliskan sebuah karya ilmiah, jangan sampai apa yang kita tuliskan itu menjadi tindakan plagiat atau kita mengambil ide orang lain dan sebagainya itu tadi. Terima kasih Safira. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Diajeng untuk materinya. Oke, karena selesai materi, kita akan lanjut pada sesi tanya-jawab. Kepada kolegaku 2020, jika ingin bertanya, silakan untuk menggunakan fitur raise hand, dan kemudian akan saya tunjuk untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Dan ketika pertanyaannya telah dijawab, dipersilakan untuk low hand. Oke, dokter, ini kita sudah memiliki beberapa pertanyaan di sini. Mungkin langsung saja ya, dokter ya. Oke, untuk silakan Safira. Oke, untuk yang pertama dipersilakan kepada Legiun 3 atas nama Rizky Al-Hawanul, dipersilakan untuk men-unmute dan menyalakan videonya. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, nggih. Jadi kan saya kemarin kan ngerjain gitu ya. Nah, itu di jurnalnya itu penulis yang di jurnal saya baca itu di tulisannya itu ada kutipan orang lain gitu. Maksudnya ada kutipan di dalam jurnalnya lah itu. Terus saya kalau mau menulis ulang, maksudnya kalau saya mau membuat citasi di tulisan saya itu gimana, Dok? Jadi saya harus tulis dua-duanya yang disitasi sama penulisnya atau cuma penulisnya saja? Terima kasih. Kalau misalkan keadaannya seperti itu, alangkah lebih baiknya Mas Rizky nyari sumber aslinya. Jadi jangan misalkan ini misalkan Rizky Al-Ahwanul Husain, misalkan ya, penulis utamanya Husain. Si Rizky ini bukan satu orang, misalkan ada 2 orang. Rizky itu mengambil dari karyanya Husain. Nah, si penulis atau kita seharusnya lebih baik mengambil dari penelitiannya Husain langsung. Kita cari sumbernya. Jadi kita tidak menulis berdasarkan Rizky di dalam Husain. Kan banyak yang kata-kata seperti itu.
Tapi lebih baik ditulis aja, Mas Rizky sekarang ngambil punyanya Husein itu, dicari sumbernya, kemudian nuliskannya sekali aja. Jadi jangan dari kutipan orang. Kalau gitu kan nanti kalau dibiasakan seperti itu, misalkan Rizky, Husein diambil Ahwanul diambil Rizky, akhirnya berdasarkan Rizky dari Ahwanul dari Husein, akhirnya beruntut panjang. Jadi lebih baik, dan kadang itu menghindari plagiarisme juga, Rizky. Karena banyak orang-orang itu kadang mengutipnya juga tidak pas. Kita bukan tidak percaya sama orang lain, tapi lebih baik kita sendiri yang melakukan kutipan langsung dari peneliti langsung. Itu. Saya boleh bertanya lagi nggak, Dok? Boleh, silakan. Tadi kan jenengan bilang kalau misalnya kan kita buat skripsi ini, itu ada apa namanya, ternyata ada plagiarismenya. Tapi ternyata kita itu udah lulus S2 dan yang dimasalahkan di S1-nya kan katanya tadi bisa dicabut ya. Nah, itu berarti saya S2-nya juga kecabut atau begini sebenarnya. Tapi kan ini kalau pertanyaannya kan ini mendadak ya. Mohon maaf ya panitia kalau saya nyampaikan gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat kalian lulus, kalian sudah selesai mengerjakan skripsi, sebelum kalian sidang skripsi itu ada tim kami, tim dari koordinator TA pakai Turnitin itu akan mengecek seberapa mirip sih hasil yang sudah kalian ciptakan itu dengan penelitiannya orang lain. Nah, di kami, di FKUB, itu kalau kemiripan itu masih lebih dari 20%, maka akan dikembalikan dulu. Dikembalikan, kalian ngedit lagi. Gitu. Jadi, nauzubillah min dzalik, tidak sampai, apalagi lulusan FKUB ya, nggak ada tuh yang sampai sudah lulus terus dibatalkan ijazahnya karena terbukti plagiat. Karena kami membantu kalian sebenarnya. Tapi kan kalian tidak bisa mengandalkan kami, karena ini kan masih semester awal. Jadi kalian sebisa mungkin sudah mulai terbiasa. Tapi nanti insya Allah kalau sudah berakhir, ada ininya, kalian juga bisa download sih sebenarnya. Ada semacam softwarenya untuk menilai apakah kemiripan kita dengan jurnalnya orang itu berapa persen. Gitu Rizky. Tenang aja, insya Allah nggak akan terjadi kok. Amin. Jangan sampai. Ya, jangan sampai lah. Oke. Terima kasih, Dok. Ya, ini Rizky kayaknya sudah mau S3 ini ya, dia sudah semangat ya. S1, S2 gitu. Oke. OTW PhD. Ya, oke, silakan yang lain. Oke, baik, lanjut untuk pertanyaan kedua dipersilakan dari Skuadron 3 Didi Setia Dharma untuk men-unmute. Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat pagi Dokter. Saya Didi Setia Dharma dari Skuadron 3 Dermatologi nomor absen 8. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Sebenarnya saya penasaran apa sih yang menyebabkan Wikipedia itu bukan merupakan sumber yang valid untuk menyusun karya ilmiah. Karena kalau saya misalnya buka halaman Wikipedia kan di referensinya itu juga berasal dari jurnal-jurnal gitu, Dok. Itu jadi kenapa kayak Wikipedia itu bukan sumber yang valid gitu? Saya penasaran. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama memang iya. Wikipedia sendiri menuliskan tuh berdasarkan para ahli ya, nggak mungkin dia dengan takutnya kita adalah ada keterlambatan. Tapi Wikipedia tidak mengupdate itu. Padahal kan penelitian itu sangat cepat sekali. Gitu. Jadi yang dikhawatirkan memang bukan karena kita meragukan Wikipedia, karena di dalamnya juga kalau kita lihat definisinya itu bukan definisi ngawur gitu ya, memang definisi yang dituliskan oleh pemateri, oleh orang yang berkompeten. Tetapi yang dikhawatirkan takutnya sudah ada penemuan terbaru, tapi Wikipedia-nya masih menggunakan penemuan yang lama. Jadi seperti COVID, kalau kalian tahu, COVID itu kan dulu kita macam-macam tuh kebijakan. Awalnya nggak usah pakai masker. Wikipedia nulis tuh misalnya di situ, ternyata perubahannya sangat dinamis sekali, sangat cepat. Sudah nggak pakai masker, ternyata selang seminggu kemudian harus pakai masker karena ternyata virus itu cepat masuk. Masker kain boleh, masker kain sudah dipakai, Wikipedia masih pakai itu, ada sumber lagi. Yang terbaru penelitian, nggak boleh pakai kain, tapi harus pakai medis. Nah itu, yang dikhawatirkan itu, Didi ya. Jadi sebenarnya bukan karena Wikipedia-nya yang nulisnya tidak benar, tetapi karena takutnya ada info terbaru, tetapi tidak segera di-update oleh si Wikipedia itu. Jadi jangan pakai Wikipedia lah, kalau bisa kan masih banyak sumber yang lain. Baik Dok, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, mohon maaf untuk Dr. Yajeng karena kita memiliki keterbatasan waktu, jadi untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai dan kepada
kolegaku 2020. Sebelumnya mohon maaf karena sesi tanya jawabnya sudah selesai. Dan untuk dari yang bisa saya simpulkan, jadi plagiarisme ini adalah tindakan mencuri ide atau hasil pemikiran orang lain. Nah, untuk tipe-tipenya ada plagiarisme kata-kata, struktur, ide, paragraf, dan self-plagiarisme. Untuk sumber valid sendiri, ada dari jurnal yang bereputasi, kemudian textbook, buku tahunan, dan agensi yang terkemuka seperti WHO. Untuk sanksinya sendiri diatur dalam UU nomor 20 tahun 2003. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari Dr. Diajeng. Apakah ada closing statement, Dok? Closing statement-nya adalah begini, kadang memang nanti mungkin masukkan aja ya untuk panitia yang di tahun depan gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun mesti saya dikejar-kejar oleh waktu gitu. Terus padahal ini adalah materi mungkin yang sangat penting sekali untuk adik-adik, terutama bagi pemula. Jadi harapannya coba sih saya tunggu insya Allah tahun depan. Apakah saya tetap diberi waktu 45 menit untuk presentasi dan satu. Karena dari tahun ke tahun kayak gitu terus. Padahal yang tanya biasanya banyak. Terus untuk adik-adik semua, dengan setelah mendengarkan materi tentang plagiarisme itu jangan malah takut, aduh saya nanti nulis gini kena sanksi, karena apa nulis kayak gini kena enggak. Tapi itu sebagai warning atau sebagai caution aja ke kalian supaya kalian lebih hati-hati dalam mengutip atau mengambil mungkin tulisan atau sebuah karya dari orang lain. Jadi kalau misalkan itu tadi saya ulang, kalian nuliskan sesuatu di WA dari statusnya orang, dari quote-nya Mario Teguh dan sebagainya, itu bukan plagiat. Tapi yang plagiat itu adalah apabila kalian menuliskan sebuah karya tulis, idenya ngambil dari orang dan kalian publikasi, lah itu akhirnya yang masuk ke kategori plagiat itu. Gitu Safira. Oke, Dokter. Jadi karena sudah ada closing statement dari Dokter Diajeng, untuk Dokter Diajeng kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas materinya yang luar biasa dan sangat membantu untuk kolegaku 2020, terutama saat menulis karya ilmiah. Dan untuk Dokter Diajeng, jika memiliki keperluan lain, dipersilahkan untuk leave meeting. Namun jika ingin stay, dipersilahkan juga. Terima kasih, Dokter. Mengusir halus dan bagus. Oke, terima kasih ya Safira. Terima kasih untuk mahasiswa baru angkatan 2020. Tetap semangat karena ini masih memulai kuliah juga gitu ya. Jadi jangan takut-takut atau takut-takut untuk menulis atau mengambil kutipan dari orang. Yang penting sesuai dengan prosedur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah Safira. Iya, selamat pagi juga, Dokter.